A'bad bin Bishr selalu disertai cahaya Allah. Ketika Mus'ab bin Umar tiba di Madinah sebagai utusan dari Rasulullah untuk mengajarkan tentang agama kepada orang-orang Ansor yang telah berbaiat kepada Nabi dan membimbing mereka sholat, maka A'bad bin Bashir adalah seorang yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. Ia datang menghadiri majelis Mus'ab dan mendengarkan dakwanya, dan diulurkan tangannya untuk mengangkat baiat memeluk Islam. Kita syahadat kita itu karena kita sudah Islam dari lahir, kita syahadatnya sudah dianggap sudah, dan kita kukuhkan syahadatnya itu dalam sholat kita. Iya kan, sholat enggak? Setiap sholat itu ada enggak syahadat? Nah, setiap sholat itu pasti ada Nah, itu adalah bentuk pengukuhan kita sebagai umat Islam. Paham? Ya, dikukuhkan lagi Allah, aku ini adalah hambamu, Muhammad itu adalah utusanmu ya Allah. Nah, kayak gitu loh. Disebutkan lagi dalam itu ya. Jadi keimanan kita pun harusnya bertambah. Ketika Nabi pindah ke Madinah, setelah lebih dahulu orang-orang mukmin dari Mekah tiba di sana, dan mulailah terjadi peperangan dalam mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan sekutunya yang tak henti-henti memburu Nabi dan umat Islam. Kekuatan sekutunya itu ya orang kafir tadi dari bani ini, mereka sama-sama menyerang kayak gitu loh. Itu sekutunya Israel itu adalah yang utama itu Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itu adalah sekutunya. Siapa? Jerman. Sekutu siapa? Sekutunya Israel. Jadi banyak pasokan senjata-senjata, dana-dana itu dari negara-negara tadi. Tapi Menyumbang. Ya, beberapa orang yang nggak setuju, tapi pemerintahannya mendukung Israel gitu loh. Orang-orang rakyatnya, warganya banyak yang tidak setuju, tapi pemerintahnya, presidennya, dan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu mendukung kayak gitu. kalau enggak mendukung dia pindah ke Indonesia. Bukan, kalau dia tidak mendukung bukan pindah ke Indonesia, mereka ya bisanya kayak kita gini, kita mendukung tapi kita bisanya apa ya, kalau punya harta sumbang, kalau nggak punya harta kita bisa doa, share ke internet kayak gitu ya. Kekuatan pembawa cahaya dan kebaikan bertarung dengan kekuatan gelap dan kejahatan, dan pada setiap peperangan itu A'bad bin Bishr berada di barisan terdepan, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani, mati-matian dengan cara yang amat mengagumkan. Maksudnya mati-matian itu apa? Ya, maksudnya dengan penuh semangat dia menghadapi musuh itu, nggak main-main, nggak takut, nggak pernah takut. Setelah Rasulullah dan kaum muslimin selesai menghadapi perang Zaturiko, mereka sampai di suatu tempat yang bermalam di sana. Rasulullah memilih beberapa orang sahabatnya untuk berkawal secara bergiliran. Di antara mereka terpilih Ammar bin Yasir dan A'bad bin Bishr yang berada pada satu kelompok. Karena dilihat oleh A'bad bahwa kawannya Ammar sedang lelah, diusulkannya lah agar Ammar tidur lebih dulu dan ia akan berkawal atau menjaga. Dan nanti bila ia telah mendapatkan istirahat yang cukup, maka giliran Ammar yang mengawalnya atau menggantikannya. A'bad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman, maka timbullah pikirannya, kenapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan sholat hingga pahala yang peroleh menjadi berlipat. Lalu ia pun sholat. Tiba-tiba, sementara ia berdiri sedang membaca sebuah surat Al-Quran setelah Al-Fatihah, sebuah anak panah menancap di di pangkal lengannya. Maka dicabutnya anak panah itu dan diteruskannya sholat itu. Dia tahu di panah
saat perang sampai 3 kali itu. Tak lama antara mendesing pula anak panah yang kedua mengenai anggota tubuhnya. Tetapi ia tak hendak menghentikan sholatnya, hanya dicabutnya anak panah tadi dan dilanjutkan membaca surat. Kemudian dalam gelap malam itu musuh memanahnya lagi untuk yang ketiga kalinya. A'bad menarik anak panah itu dan mengakhiri bacaan surat. Setelah itu ia ruku dan sujud, sementara tenaganya telah lemah disebabkan sakit dan lelah. Lalu sementara sujud itu diulurkan tangannya kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya dan ditariknya ia sampai terbangun. Dalam pada itu ia bangkit dari sujudnya dan membaca ta'awuz, lalu membaca tasyahud ya. Lalu ia bangkit dari sujudnya, membaca tasyahud, lalu menyelesaikan sholatnya. Ammar tertegun mendengar suara kawannya yang terputus-putus menahan sakit. Gantikan aku berjaga karena aku telah kena. Ammar menghambur dari tidurnya hingga menimbulkan kegaduhan dan takutnya musuh yang menyelinap. Mereka melarikan diri, sedangkan Ammar berpaling kepada temannya seraya berkata, "Subhanallah, kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi?" A'bad berkata, "Ketika aku sholat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku hingga aku tak ingin untuk memutuskannya. Dan demi Allah, kalau tidaklah akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasul kepada kita menjaganya. Sungguh, aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu." Tuh, zaman dulu itu mereka tidak peduli dan mereka itu tahu sekali, kayak orang-orang Palestina itu ya, mereka tahu sekali, mereka itu pejuang-pejuang Hamas itu hafal Al-Quran. Jadi mereka tahu ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran ya, iya, kalau orang yang hafal Al-Quran, menjaga Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran, dia tahu cara berperang. Dia tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita ketika perang, bagaimana melindungi anak, kayak gitu. Tidak sembarangan Islam dalam berperang. Kalau Israel kan semuanya dibabas. Nah, iya. A'bad amat cinta sekali kepada Allah, kepada Rasul, kepada agamanya. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya. Dan semenjak Nabi berpidato mengarahkan pembicaraannya kepada kaum Ansor, ia termasuk salah seorang di antara mereka. "Hai golongan Ansor, kalian adalah inti, sedangkan golongan lain bagai kulit ari. Maka tak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian." Semenjak itu, yakni semenjak A'bad mendengar ucapan ini dari Rasulullah, ya, ia rela menyerahkan harta, benda, nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. Jadi itulah, sejak dia Rasulullah ngomong kayak gitu, kalian itu tidak akan mungkin menciderai atau melukai Rasul dan kaum muslimin, maka saat itu juga dia memang betul-betul mengabdikan diri untuk Islam ya. Di samping itu, ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun, pahlawan yang gigih dalam berjuang, seorang dermawan yang rela berkurban, mukmin sejati yang telah membangkitkan hidupnya untuk keimanannya. Keutamaannya telah dikenal di antara para sahabat. Aisyah, Ummul Mukminin, pernah mengatakan tentang dirinya, ada 3 orang Ansor yang keutamaannya tidak dapat dibatasi oleh seorang pun juga, yaitu Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan A'bad bin Bishr. Orang-orang Islam angkatan pertama mengetahui bahwa A'bad adalah seorang tokoh yang beroleh karunia berupa cahaya dari Allah, penglihatannya yang jelas dan beroleh penerangan, dapat mengetahui tempat-tempat yang baik dan meyakinkan tanpa mencarinya dengan susah payah. Jadi itu kelebihannya ya. Bahkan kepercayaan sahabat mengenai cahaya ini sampai ke suatu tingkat yang lebih tinggi, bahwa ia merupakan benda yang dapat terlihat.
Mereka sama sekatanya bila A'bad berjalan di waktu malam, terbitlah daripadanya berkas-berkas cahaya dan sinar yang menerangi baginya jalan yang akan ditempuh. Dalam peperangan menghadapi orang murtad sepeninggal Rasulullah, A'bad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tak ada taranya. Apalagi dalam pertempuran Yamamah, di mana kaum muslimin menghadapi bala tentara yang kejam, yang paling berpengalaman. Yang pertempuran Yamamah itulah melawan Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong. Sehari sebelum perang Yamamah dimulai, A'bad mengalami mimpi yang tak lama antaranya diketahui. Ininya ya, tafsirnya ya secara Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan mimpi yang dilihat oleh A'bad. Begitupun tafsirnya, serta perannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya A'bad. A'bad bin Bishr mengatakan kepadaku, "Hai Abu Sa'id, aku bermimpi semalam melihat langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Aku yakin bahwa tabir insya Allah saya akan menemui syahidnya. Demi Allah," ujarku, "itu adalah mimpi yang baik. Dan di waktu perang Yamamah itu saya lihat ia berseru kepada orang Ansor, 'Pecahkan sarung-sarung pedangmu dan tunjukkan kelebihan kalian.' Maka segeralah menyerbu mengiringkannya sejumlah 400 orang dari golongan Ansor, hingga sampailah mereka ke pintu gerbang Taman Bunga, lalu bertempur dengan gagah berani." Tahu Taman Bunga itu apa? Apa? Surga syahid. Ketika itu A'bad, semoga Allah memberinya rahmat, menemui syahidnya. Wajahnya saya lihat penuh dengan bekas sambaran pedang, dan saya mengenalnya hanya dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya. Jadi dia tuh sebenarnya karena di dalam peperangan zaman dulu kan pakai pedang kan. Nah jadi sayatan-sayatan itu kalau kita nggak mengenali, nggak tahu tanda-tanda yang ada pada diri sahabat kayak itu ya, kayak A'bad tadi, mungkin si Abu Sa'id ini tidak tahu kalau itu si A'bad, tapi karena dia sudah tahu tandanya, wajahnya sudah rusak, itulah yang namanya A'bad. Nih ucapan dari Rasulullah yang berisi tadi, kalian adalah inti, ya, membanggakan diri, kalau kaum Ansor itu adalah inti dalam perjuangan Islam. Ucapan itu memenuhi rongga dan hati A'bad, hingga seolah-olah sekarang Rasulullah masih berdiri mengulang kata-kata itu. Ia merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan Ansor saja, atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya. Maka ketika itu naiklah ia ke atas sebuah bukit lalu berseru, "Hai golongan Ansor, pecahkan sarung pedangmu, tunjukkan." Maksudnya itu jangan takut. Pedang itu kan ada sarung, harus maksudnya pedang itu harus dipakai kayak gitu. Jangan takut, tunjukkan keistimewaanmu dari golongan lain. Karena Rasulullah sudah bilang kayak gini, kalian adalah inti, bahwa tunjukkan keistimewaanmu dari golongan lain. Kalian tuh sebenarnya istimewa loh, kayak gitu loh. Kalian pasti bisa memenangkannya kayak gitu. Dan ketika seruannya dipenuhi oleh 400 orang berjuang, A'bad bersama Abu Dajana, Bara bin Malik, mengerahkan mereka ke Taman Maut, suatu taman yang digunakan oleh Musailamah sebagai benteng pertahanan. Dan pahlawan besar itu pun berjuang sebagai layaknya seorang laki-laki, sebagai seorang mukmin dan sebagai warga Ansor. Pada hari yang mulia itu A'bad pun mati syahid.